Selamat datang di ibadah online kita pada minggu ini. Bersyukur sekali ya teman-teman karena kita masih bisa mengikuti ibadah online meskipun kita ada di tempat-tempat atau rumah-rumah berbeda, tapi Tuhan masih mempersatukan kita di dalam satu komunitas. Oke, aku mau tanya teman-teman dulu nih. Selama seminggu ini apa sih yang teman-teman rasakan? Kalau aku banyak sukacitanya juga banyak duka citanya. Duka citanya karena beberapa belakangan minggu ini aku sering banget dengar atau baca dari orang-orang yang ditinggalkan, dari orang-orang yang sakit, atau bahkan dari orang-orang yang meminta pertolongan untuk para pendonor. Tapi di sisi lain aku juga bisa merasakan sukacita karena aku bisa merasakan kasih Tuhan untuk hidup aku bisa datang lagi beribadah dan menyapa teman-teman semua. Untuk itu, pada pagi hari ini aku mau mengajak teman-teman semua buat buka hati, kita mau sama-sama menyerahkan segala kepenatan kita mau berdiam diri dalam Tuhan dengan menyanyikan satu pujian, satu hal yang kurindu.
Mari teman-teman kita bersatu hati dalam doa. Selamat pagi Bapa, kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami pada hari ini untuk dapat beribadah. Tuhan, kami pada hari ini bersatu hati Tuhan untuk datang dan beribadah. Kami mengucap syukur karena Engkau telah menyertai kami selama seminggu ini. Meskipun mungkin dari kami mengalami banyak sekali kesulitan ya Tuhan, tetapi Engkau tetap menyertai kami. Tuhan, bimbinglah kami pada hari ini, Tuhan, sertai kami dalam ibadah ini, biar kami hanya berfokus padamu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami bersyukur juga berdoa. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak pergi dariku.
Kita percaya bahwa kita sebagai manusia itu mungkin bisa merencanakan apa yang kita inginkan di masa depan. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Dia selalu memberikan masa depan, hari depan yang berbeda-beda untuk setiap kita. Untuk itu, mari kita berseru kepadanya, meminta pertolongan, karena hanya Dia saja yang dapat menolong kita. Mari kita semua mengangkat pujian Yesus padamu ku berseru. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Selamat siang teman-teman sekalian. Terima kasih untuk setiap penata layanan yang boleh melayani pada hari ini. Sekarang tiba saatnya bagi kita sekalian untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama bersatu hati berdoa, mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan pada siang hari ini kami boleh kembali bersekutu, berkumpul meskipun hanya secara virtual. Tiba saatnya ya Tuhan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan sediakan menolong kami, berikan kami kekuatan dan hikmat untuk mengerti dan memahami firman Tuhan yang akan kami baca. Dan biarlah kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Yakobus. Ya, Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai 17. Yakobus pasal keempat, ayat 13 sampai 17. Di bawah judul perikop, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan dari sana kami akan tinggal setahun dan berdagang, serta mendapat untung.
sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Teman-teman, tema kita pada hari ini adalah future. Ya, kita mau sama-sama belajar tentang mempersiapkan masa depan kita yang penuh dengan misteri. Kita mau tetap bersandar kepada Tuhan. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, pada tahun 2011 yang lalu, sekitar 10 tahun, ya teman-teman ya, sekarang sudah tahun 2021. 10 tahun yang lalu, di Jepang terjadi sebuah tsunami yang dahsyat. Nah, teman-teman perlu teman-teman ketahui bahwa Jepang ini sebetulnya sudah membangun sebuah bendungan, teman-teman. Nah, kita lihat di sini ada bendungan yang sudah dipasang oleh orang-orang Jepang di sepanjang pesisir pantai, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini bendungan yang sudah dipasang oleh orang Jepang pada waktu itu. Bendungan ini sekitar 8 meter, teman-teman. 8 meter itu tinggi banget ya, teman-teman ya. Ini lihat ya, rumah-rumahnya sampai semua pada ketutup sama bendungan itu. Nah, tapi teman-teman, ternyata bendungan ini tidak bisa menangkal tsunami. Nah, kita lihat di gambar sebelah nih ya. Ternyata tsunami-nya masih bisa menembus, teman-teman ya. Masih bisa memporak-porandakan rumah-rumah yang ada di Jepang. Tahukah teman-teman tsunami-nya itu tingginya berapa? Sekitar 10-15 meter, teman-teman. 10-15 meter tsunami-nya. Wow, ya. Orang Jepang dengan teknologi yang maju sudah memprediksi tsunami-nya mungkin nggak akan setinggi 8 meter. Tapi ternyata tingginya 10-15 meter. Makanya tsunami-nya tembus, teman-teman. Dan ini adalah tsunami yang paling dahsyat yang dimiliki oleh Jepang pada waktu itu. Nah, teman-teman, manusia bisa merencanakan, bisa membuat segala sesuatu yang luar biasa menakjubkan. Tapi kita perlu ingat bahwa Tuhan yang menentukan semuanya. Manusia bisa merencanakan, tapi Tuhanlah yang berkehendak. Nah, seperti yang terjadi di Jepang, orang Jepang bisa membuat bendungan 8 meter untuk mencegah tsunami. Tapi Tuhan yang berkehendak bahwa tsunami ini akan bisa menembus negara Jepang. Nah, teman-teman, di dalam menentukan masa depan kita pun bisa merencanakan sesuatu dengan bagus, dengan baik, dengan luar biasa. Tapi tetap ingat, Tuhan yang berkehendak. Tuhan yang membuat segala sesuatu terjadi. Kita bisa merencanakan bagus, tapi ingat Tuhan yang berkehendak. Nah, teman-teman, di dalam kitab Yakobus yang kita baca tadi, Yakobus 4 ayat 13-17, ini merupakan tema besarnya, yaitu serahkanlah rencanamu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Karena kita menyadari Tuhanlah pencipta langit dan bumi. Tuhanlah yang menjadikan langit dan bumi ini di dalam tangannya. Dunia ini terjadi, dunia ini dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Makanya kita yang hanya setitik di dalam dunia ini harus menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena Dia adalah pencipta. Kita ini hanyalah ciptaan. Kita ini nothing. Oleh sebab itu, serahkanlah segala rencanamu, masa depanmu ke dalam tangan Tuhan. Nah, teman-teman, kita ini punya timeline kayak gini ya, garis lurus, teman-teman ya. Timeline kita garis lurus. Ya, ini ada masa lalu, past. Kemudian ini present, lalu ini adalah future. Kita punya timeline garis lurus ya teman-teman ya, bukan timeline kita ini wah campur aduk
Mungkin kita bisa ke masa lalu, gitu ya. Kemudian ketika kita ke masa lalu, kita menciptakan timeline yang lain, lalu ada percabangan-percabangan dan lain sebagainya. Enggak ya teman-teman ya. Ini hanya ada di kisah superhero, gitu ya, di Marvel. Kita ini sekarang hidup di masa sekarang, bukan hidup di garis percabangan waktu. Kita bukanlah varian, teman-teman ya. Kita ini benar-benar hidup di garis masa sekarang. Kita bukanlah orang lain. Memang sekarang ini heboh ya teman-teman ya tentang mesin waktu, tentang timeline percabangan dan lain sebagainya. Tapi kita anak Tuhan tidak percaya tentang hal itu. Banyak spekulasi di dalamnya. Timeline kita hanyalah garis lurus dan sekarang kita hidup di masa ini, present. Nah, ini mungkin kita umur sekitar ya 15 tahun, atau mungkin 17 tahun, atau ada yang 12 tahun, gitu ya. Sekarang kita hidup di masa sekarang. Nah, masa lalu itu sudah menjadi sejarah bagi kita, sudah menjadi histori. Nah, sebagai histori, biarlah itu menjadi sebuah pengalaman bagi kita. Ya, pengalaman ditinggalkan pacar, gitu ya, pengalaman nembak ditolak. Nah, jadikan itu pengalaman. Oleh sebab itu harus move on, teman-teman ya. Kalau ada peristiwa yang buruk terjadi, move on. Jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Apalah arti menunggu, teman-teman ya. Move on. Ini adalah pengalaman. Jadikan itu pelajaran yang berharga. Pembelajaran. Masa lalu itu adalah pembelajaran. Supaya kita di masa sekarang bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, future, masa depan, itu masih menjadi misteri, teman-teman, di dalam hidup ini. Masih banyak yang tidak kita ketahui. Kita nggak tahu masa depan kita seperti apa. Nah, sekarang kita yang hidup di masa sekarang hanya bisa mempersiapkan dengan baik. Present. Present itu dalam bahasa Inggris punya dua arti, teman-teman. Sekarang, present, dan juga arti yang kedua apa? Hadiah. Present. Atau kita boleh kenal dengan gift. Yesterday is a history, future is a mystery, and present we call it gift. Ini adalah hadiah. Nah, kita sekarang punya atau memiliki banyak hadiah yang mungkin belum kita buka. Apa hadiah-hadiah itu, teman-teman? Mungkin ada talenta yang kita miliki, yang belum kita buka, belum kita gali. Apalagi, mungkin ada hobi atau kesenangan, ya. Hobi atau kesenangan yang mungkin belum kita gali. Ada lagi mungkin potensi yang kita miliki, belum kita buka, belum kita gali. Nah, teman-teman, di masa sekarang, untuk mempersiapkan masa depan, kita harus buka setiap potensi yang ada untuk mempersiapkan masa depan kita. Dan inilah di dalam kitab Yakobus dikatakan merencanakan sesuatu. Ada sebuah perencanaan untuk masa depan kita. Nah, di dalam kitab Yakobus yang kita baca tadi, dikisahkan ada seorang pedagang yang ingin berdagang. Dia sudah merencanakan mau berapa lama ke kota Anu. Setahun. Tujuannya apa? Untuk berdagang. Motivasinya apa? Mendapatkan untung. Ya, Yakobus sudah memberikan ilustrasi ini. Ada perencanaan untuk masa depan. Masa depan yang tidak pernah diketahui, ada rencananya terlebih dahulu. Penting, teman-teman, untuk merencanakan sesuatu. Penting untuk membuka potensi, bakat, talenta yang kita miliki. Tapi ingat, di balik setiap perencanaan itu, jangan ada kesombongan. Jangan ada kesombongan, ya. Nggak boleh sombong. Meskipun kita hebat, meskipun kita memiliki perencanaan yang matang, jangan sombong, teman-teman, ya. Jangan sekali-kali sombong. Karena kesombongan ini sangat dibenci oleh Tuhan. Nah, di dalam kitab Yakobus tadi juga diperingatkan, teman-teman. Apalah arti hidupmu? Kamu bisa merencanakan sesuatu, tapi ingat, hidupmu itu sama seperti uap. Uap yang sebentar saja kelihatan,
lalu lenyap. Jangan sombong. Kamu bisa merencanakan hebat, bagus. Orang tuamu bisa dibuat kagum. Teman-teman bisa dibuat kagum. Tapi ketika kamu sombong, kamu ini melupakan Tuhan. Kamu ini tidak mengandalkan Tuhan. Makanya di kitab Yakobus dikatakan, jangan sombong. Karena ketika kamu sombong, kamu melupakan Tuhan. Karena ingat, segala sesuatu Tuhan sudah atur. Hidup kita semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Jangan kita sombong. Kesombongan ini musuh dari Tuhan. Ingat teman-teman ya, waktu Adam dan Hawa digodai oleh iblis, iblis menggodai mereka supaya ketika mereka makan buah ini, mereka tidak mati, melainkan menjadi seperti Allah. Nah, di balik kata-kata iblis itu ada kesombongan. Kamu bisa menjadi seperti Allah. Kamu bisa melampaui Allah. Nah, ini ada kesombongan ya teman-teman ya. Jangan sombong. Meskipun kita bisa merencanakan bagus, tetap ingat hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Tuhanlah pencipta hidup kita. Tuhanlah yang empunya hidup kita. Tuhanlah yang membentuk kita. Dia adalah pencipta hidup kita. Dia yang merencanakan segala sesuatu dalam hidup kita. Dan apa yang Tuhan adakan semuanya adalah baik. Nah, makanya teman-teman di dalam kitab Yakobus kemudian dijelaskan, kalau kamu tahu melakukan apa yang baik, tapi kamu tidak melakukan, itu dosa. Kamu tahu merencanakan sesuatu itu baik, tapi kalau ada kesombongan, itu dosa. Kamu tahu bisa melakukan yang baik, tapi kamu tidak melakukan, itu dosa, teman-teman ya. Ngerti ya maksudnya ya teman-teman ya. Jadi kalau kita merencanakan sesuatu, hal-hal yang baik, tapi kita tidak melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, itu kita sudah melanggar perintah Tuhan. Itu sudah merupakan dosa di hadapan Tuhan. Ingat ya teman-teman ya, kita bisa merencanakan masa depan kita bentuk masa depan kita mulai dari sekarang, tapi tetap ingat kita mau serahkan masa depan itu ke dalam tangan Tuhan. Semuanya berpusat kepada Tuhan. Manusia bisa merencanakan, tetapi Tuhan yang berkehendak. Serahkanlah masa depanmu ke dalam tangan Tuhan. Jadi, apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita sudah rancangkan, ingatlah, serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan bertindak atas hidup kita. Serahkan setiap cita-cita masa depan kita ke dalam tangan Tuhan. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, kamu bisa menulis setiap rencanamu itu ke dalam tangan Tuhan. Tuliskan rencana itu dengan pensil, dan berikan Tuhan itu penghapus. Jadi, setiap kali ada rencanamu itu mungkin salah atau meleset, biarlah Tuhan boleh menghapus rencana itu. Dan biarlah Tuhan menggantinya dengan tulisan yang digunakan adalah pena. Jadi setiap rencana yang Tuhan gantikan, dituliskan melalui pena, itu tidak akan bisa dihapus kembali. Jadi serahkan setiap rencanamu itu ke dalam tangan Tuhan. Kita punya banyak talenta, bakat, potensi, bagus teman-teman. Tapi tetap serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Masa depan kita yang penuh dengan misteri akan menjadi tampak jelas di dalam tangan Tuhan. Kita mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Sekali lagi saya akan tekankan, manusia boleh berencana, tetapi Tuhan yang menentukan. Kita mau serahkan rencana kita, masa depan kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan terus membentuk hidup kita, membentuk setiap perencanaan kita, semakin hari semakin matang, semakin hari semakin indah, karena Tuhan membuat segala sesuatu menjadi indah. Biarlah Tuhan menolong kita untuk membentuk masa depan kita menjadi lebih indah lagi. Amin. Mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan.
Jemaat diundang bangkit berdiri bersama dengan seluruh umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kita akan mengikrarkan pengakuan akan baptisan kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidupnya kekal. Silakan duduk. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh beribadah pada hari ini. Ya Tuhan, biarlah kami boleh merencanakan setiap perencanaan kami untuk masa depan kami boleh serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang akan memimpin kami, membentuk masa depan kami menjadi indah di mata Tuhan. Bukan karena kesombongan, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena pertolongan dari Tuhan, kami boleh punya masa depan yang indah. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami, persiapkan kami sejak dini, sejak masa muda kami, untuk kami boleh punya hari depan yang penuh dengan harapan bersama dengan Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan untuk setiap kehidupan kami, persekolahan kami, yang dimana studi kami masih dilakukan secara online. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, untuk kami boleh mengerjakan setiap tugas tanggung jawab kami. Berikan kami kekuatan ya Tuhan, di tengah keletihan fisik yang mungkin kami alami, di tengah sakit yang ada saat ini, biarlah kami boleh tetap kuat di dalam tangan Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin terpapar virus COVID-19, biarlah Tuhan sembuhkan mereka, berikan mereka kekuatan, dimanapun mereka saat ini berada, sedang isolasi mandiri, ataupun ada di rumah sakit, kiranya Tuhan kuatkan mereka, sembuhkan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati untuk setiap penghidupan, pekerjaan orang tua kami. Apapun yang dikerjakan, biarlah boleh dikerjakan semaksimal mungkin. Dan kiranya Tuhan mencukupkan segala kebutuhan dan juga apapun yang dibutuhkan oleh keluarga kami di tengah pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan juga untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Untuk PPKM yang masih terus berjalan, biarlah Tuhan pada tanggal 26 Juli sekiranya akan dilakukan secara bertahap pembukaan yang ada. Biarlah Tuhan yang akan memimpin semuanya. Kiranya Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi Presiden, Wakil Presiden di dalam menentukan kebijakan yang ada. Biarlah kebijakan yang ada boleh ditentukan dengan hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah setiap doa kami serahkan kehidupan kami, kesehatan kami pribadi lepas pribadi, biar Tuhan yang akan jagai kami senantiasa. Inilah setiap doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam Roma 12 ayatnya yang pertama mengatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Mari teman-teman semua dengan rasa syukur kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui amplop yang nantinya akan diserahkan ke TU Gereja di saat ada kesempatan, atau melalui aplikasi dompet elektronik dengan scan QR Code yang ada di layar ini. Dan dengan itu marilah kita mengumpulkan persembahan kita dengan menyanyikan "Berikanku Hati".
persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. 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 Teman-teman, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami telah memberikan persembahan kami, Tuhan. Tuhan, kami tahu mungkin ini tidak seberapa dari yang telah kami terima daripada-Mu, Tuhan. Tetapi kami mohon, Tuhan, semoga persembahan kami ini dapat membantu memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Jadikanlah kami, ya Tuhan, anak-anak-Mu yang selalu bersyukur atas semua berkat yang Engkau berikan. Bapa, inilah doa kami yang dialaskan hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Oke teman-teman semua, sekarang kita sudah ada di penghujung ibadah kita pada hari ini. Tetapi kiranya ibadah pada hari ini tidak saja dapat kita saksikan, melainkan firman yang sudah kita dengarkan tadi dapat kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita hari lepas hari. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita mengangkat pujian dari NKB 201 di Jalan Hidupku. Sobat yang setia, yang senantiasa
Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, ibadah kita akan selesai. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dimanapun teman-teman ditempatkan, dan biarlah kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, pertolongan, penyertaan dari Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.